yang dia dari timeline ini, biasanya kan orang tuh, aku tuh ngertinya tuh kalau sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus datang dan kita akan langsung di rapture gitu kan. Jadi second coming tuh sama dengan saat rapture. Tapi kalau ini beda ya, Rit ya? Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita mulai aja ya. Oke. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau baik, karena Engkau setia. Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Kami ucap syukur dimanapun kami berada, Engkau menyertai kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga bersama-sama kami malam hari ini di Indonesia atau pagi hari di Amerika. Kau mau berkata-kata, Engkau mau mengajar kami, dan kami mau serahkan hati kami. Kiranya Engkau sendiri yang mau mengajar kami, mau tuntun kami, Bapak. Engkau sendiri yang mau berbicara kepada kami personally. Karena kami percaya Tuhan, Engkau rindu mengajar kami anak-anak-Mu supaya kami lebih mengenal Engkau lebih lagi. Dan ketika kami mengenal Engkau, kami berlimpah-limpah di dalam kasih karunia dan juga bisa menerima semua berkat-berkat yang Engkau sudah sediakan melalui anak-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan bahas mengenai rapture. Jadi pengangkatan ya dalam bahasa Indonesia. Memang di Alkitab sendiri tidak ada kata-kata yang mengatakan mengenai pengangkatan. Spesifik kali kata ini tidak disebutkan, tetapi kalau kita lihat konteksnya itu ada konteks mengenai pengangkatan ini gitu ya. Nah, kita akan lihat mengenai kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu ini adalah kitab yang sangat penuh dengan misteri gitu ya. Kebetulan waktu saya kuliah, my final paper itu membahas mengenai kitab Wahyu. Jadi karena kitab ini adalah salah satu kitab favorit saya sebetulnya gitu. Justru karena banyak misteri itu semakin menarik untuk dipelajari gitu ya. Nah, kita akan lihat di Wahyu 1, di sini dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Jadi, kitab Wahyu ini banyak sekali membahas mengenai apa yang akan terjadi, gitu ya, dan dikatakan bahwa ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi ditulis oleh Yohanes yang disebut the disciple whom Jesus loved ya. Jadi murid yang dikasihi Yesus. Dan dikatakan berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Nah, kalau kita lihat penglihatan Yohanes itu, jadi yang Wahyu pertama, Wahyu 1 itu kan bahas mengenai pendahuluan ya. Kemudian di Wahyu 2 dan 3 itu disebutkan mengenai 7 bintang dan 7 kaki dian emas.
Jadi kalau kita lihat kitab Wahyu, itu mesti betul-betul kita melihat itu sebagai suatu gambaran ya. Jadi banyak sekali simbol-simbol dan kita mesti lihat pertama kali konteksnya bicara tentang apa, dan kedua, simbol itu apa sih, arti simbol itu gitu. Jadi paling bagus itu kita melihat Bible should interpret the Bible. Jadi apa sih arti simbol itu gitu ya. Seperti misalnya perempuan. Seringkali negara atau bangsa itu dilambangkan sebagai perempuan. Jadi kita nggak berpikir bahwa perempuan itu betul-betul perempuan gitu loh. Jadi mesti kita lihat gitu konteksnya, dan juga the Bible should interpret the Bible gitu. Nah, 7 bintang di sini membahas bintang itu di sini ada menggambarkan messenger ya, atau dia bilang angelos ya dalam bahasa Yunaninya. Jadi leaders, jadi kepala dari jemaat. Dan 7 kaki dian emas ini menggambarkan jemaat. Jadi ada 7 jenis gereja jemaat yang ada di kitab Wahyu gitu ya, di Wahyu 2 dan 3. Kemudian di Wahyu 4 itu membahas mengenai dia melihat tahta gitu, juga ada 4 makhluk hidup, ada 24 tua-tua gitu ya. Kemudian di Wahyu 5 dia membahas mengenai gulungan kitab atau scroll dengan 7 materai. Scroll itu menggambarkan juga otoritas ya. Jadi ada 7 materai. Jadi Tuhan itu mempunyai otoritas, dan hanya Kristus yang bisa berhak untuk membuka materai-materainya gitu, karena dia adalah manusia sempurna ya, the perfect son of man, dia juga anak domba Allah yang sudah disembelih gitu. Jadi dia berhak untuk membuka gulungan kitab itu. Kemudian di Wahyu 6 itu dibahas mengenai materai. Jadi ada 7 materai, 6 materai itu dibahas di Wahyu 6. Kemudian ada jeda di Wahyu 7. Nah, materai terakhir ada di Wahyu 8 gitu ya. Setelah itu selanjutnya itu membahas mengenai ada 7 sangkakala, ada 7 cawan malapetaka gitu yang menggambarkan Great Tribulation atau penganiayaan besar atau kesulitan besar gitu ya dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini ada beberapa pandangan Kristen mengenai masa Great Tribulation dan juga mengenai rapture atau pengangkatan gitu ya. Pandangan yang pertama itu beranggapan bahwa gereja itu akan diangkat sebelum masa Great Tribulation. Gitu ya. Jadi diangkat dulu, kemudian sisanya orang-orang yang belum percaya, tidak percaya, itu baru mengalami Great Tribulation. Tapi gereja tidak mengalami. Kemudian yang kedua, pandangan yang kedua, itu mengatakan bahwa gereja itu akan diangkat di tengah-tengah masa Great Tribulation. Jadi banyak yang berpendapat bahwa itu adalah 2 kali 3,5 tahun gitu ya. Jadi dibilang itu di tengah-tengah. Gitu. Kemudian pandangan yang ketiga, dikatakan bahwa pengangkatan itu terjadi setelah Great Tribulation. Jadi semuanya termasuk gereja itu akan mengalami Great Tribulation. Setelah itu baru mereka yang bertahan sampai pada akhirnya baru diangkat. Itu adalah pandangan yang ketiga gitu. Ada juga pandangan yang keempat yang beranggapan tidak ada pengangkatan sama sekali gitu. Ada juga yang berpendapat seperti itu bahwa tidak akan ada pengangkatan. Akan ada second coming tapi tidak ada pengangkatan. Jadi ya kita sama-sama belajar ya di sini, kita bukannya saling mencela atau saling menyalahkan, tapi kita di sini kita sama-sama belajar, dan saya menjelaskan apa yang menurut saya, yang saya percaya dari apa yang sudah saya pelajari gitu ya. Jadi kita akan bahas ini, kalau misalnya punya pandangan yang lain bisa tulis di komen. Kita mesti open ya, open mind gitu. Sepanjang tidak bertentangan dengan Alkitab, firman Tuhan, kita mesti open gitu ya dengan pandangan-pandangan lain. Nah, saya sendiri saya percaya dengan pandangan yang pertama, pre-tribulation, dalam arti gereja itu akan diangkat sebelum adanya Great Tribulation. Nanti kita akan jelasin, aku akan jelasin kenapa aku percaya ini gitu ya. Jadi kita akan lihat ini yang aku percaya timelinenya. Jadi ada first coming, jadi Kristus itu sudah datang pertama kali, dia sudah mati, disalibkan, bangkit pada hari ketiga gitu ya. Kemudian ini saat sekarang kita adalah saat pre-tribulation, atau dia juga bilang yang tribulation ya, tapi belum Great Tribulation. Nah, sebelum adanya Great Tribulation, kita akan diangkat. Jadi siapa yang diangkat nanti kita akan lihat juga gitu ya. Jadi ada pengangkatan dari gereja Tuhan sebelum Great Tribulation, setelah itu baru second coming, kemudian ada masa milenium,
setelah itu ada last judgment, iblis itu dihukum selama-lamanya, baru ada New Jerusalem-nya. New Jerusalem coming down from heaven gitu. Nah, kalau kita lihat kitab Wahyu, itu yang saya pelajari itu timeline-nya seperti ini. Jadi tadi kita udah bahas Wahyu 1 sampai Wahyu 6 ya. Nah, jadi Wahyu 6 ini termasuk misalnya keempat penunggang kuda itu ada di Wahyu 6 gitu ya. Jadi materai 1 sampai materai 6 itu ada di Wahyu 6. Jadi pada saat sekarang pun itu sudah terjadi gitu. Nah, Wahyu 7 dan Wahyu 14 itu saya percaya itu menjelaskan mengenai rapture atau pengangkatan. Karena kalau kita lihat di Wahyu 7:14 itu dibilang bahwa begitu banyak orang gitu ya berkumpul bersama-sama memuliakan Tuhan gitu. Nah, kemudian Wahyu 8 sampai 11 itu membahas mengenai Great Tribulation. Jadi materai yang ketujuh gitu. Jadi begitu materai ketujuh itu dibuka, itu kemudian ada 7 malaikat dengan 7 sangkakala, kemudian ada 7 cawan malapetaka gitu ya. Nah, menariknya setelah itu Yohanes tuh balik lagi, dia di Wahyu 12, dia bahas mengenai, saya percaya itu mengenai kelahiran Kristus. Jadi seperti flashback gitu ya. Jadi di Wahyu 12 dia flashback lagi mengenai kelahiran Kristus, kemudian di Wahyu 13 dia bahas juga mengenai pre-tribulation, Wahyu 14 rapture lagi, baru kemudian dia lanjut dari Wahyu 15-18 itu Great Tribulation, Wahyu 19 Second Coming, Kristus itu menang, kemudian Wahyu 20 itu Kerajaan 1000 tahun, baru ke Wahyu 21-22 itu mengenai New Jerusalem. Jadi ini yang saya lihat dari kitab Wahyu gitu ya, secara timeline. Nah, di Lukas 4 ayat 18 sampai 20 dan 21 di sini dikatakan, jadi ketika Tuhan Yesus itu baru-baru memulai pelayanannya ya, setelah dia lewat pencobaan dari si iblis itu di padang gurun. Nah, kemudian dia datang ke Nazaret, terus di bait Allah, di sinagog lah ya, dia dikasih kitab Yesaya dan dia buka, dia katakan ini, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi pada saat dia selesai bilang tahun rahmat Tuhan telah datang, dia tutup. Padahal kalau kita lihat di Yesaya 61, jadi dia kan quoting di Yesaya 61. Dia baca, pada saat dia baca kitab Yesaya dan pasal 61. Di situ dikatakan roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Tapi Tuhan Yesus itu dia purposefully dia nggak ngomong hari pembalasan. Kenapa? Ya aku percaya karena hari pembalasan ini belum terjadi. Jadi begitu dia bilang tahun rahmat Tuhan, dia tutup langsung. Ini adalah masa-masa kita masih mengalami tahun rahmat Tuhan, gitu ya. Jadi di Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Jadi kita orang-orang percaya, saya percaya itu tidak akan mengalami penghukuman, tidak akan mengalami hari pembalasan gitu, the Great Tribulation, hari murka Tuhan gitu. Seringkali disebut juga murka Allah gitu ya, ditimpakan ke 7 cawan malapetaka itu adalah murka Tuhan gitu. Nah, kita lihat rapture itu ada di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Memang kata-kata pengangkatan itu tidak ada, tapi esensinya ada di situ gitu ya. Kita lihat sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ada waktunya ketika sangkakala Allah berbunyi, Tuhan turun dari sorga. Kemudian mereka yang mati itu bangkit
kemudian kita yang masih hidup nih, yang masih hidup, masih tinggal, kita akan diangkat. Nah, artinya kan ya kita akan menyongsong Tuhan. Setelah itu kita bersama-sama dengan Tuhan. Katakan kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan gitu. Jadi akan ada pengangkatan gitu kan. Nah, di Matius 24 ayat 30-31 juga dikatakan pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi ya ini dia juga datang lagi di awan-awan, kemudian dia suruh malaikat-malaikat itu meniup sangkakala dan dia kumpulin orang-orang pilihannya gitu. Dan kemudian kita diangkat nyongsong dia dan kita akan bersama-sama dengan dia gitu ya. Nah, sekarang siapa yang diangkat? Di Wahyu 7 yang saya percaya ini berbicara mengenai rapture ya, pengangkatan. Di sini dikatakan kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, jadi tidak mengalami kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Jadi di sini dikatakan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah, kalau kita lihat sejak Tuhan Yesus, ya sejak kalau dari Tuhan Yesus lahir itu sudah lebih dari 2000 tahun ya, artinya sudah lebih dari 2 hari ya. Tapi kalau kita patokannya lihat dari sejak Tuhan Yesus itu mati dan bangkit, dia mati dan bangkit itu diperkirakan tahun 30 Masehi ya. Artinya kita nih udah di ujung hari kedua gitu. Maksudnya udah mau hari ketiga gitu kan.